masalah hutang, akarnya adalah dia punya hubungan yang tidak baik dengan mamanya. Itu sebagai satu contoh, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, mari sambil mendengarkan sesi ini, jangan fokus kepada masalah. Saya katakan sekali lagi, jangan fokus kepada masalah, tapi cari akar masalahnya. Katakan amin. Ya, kenapa? Kalau Anda fokus kepada masalah, masalah selesai saat itu, tapi nanti akan berulang. Makanya orang banyak stresnya gimana, saudara? Banyak stresnya. Kenapa Bu Seni saya mengalami lagi? Berulang-ulang-ulang, udah 20 tahun jadi anak Tuhan, tetap ngutang. Tetap minta sana, tetap minta sini. Udah itu nggak bayar. Ya, kenapa 20 tahun jadi anak Tuhan atau 30 tahun tetap perzinahan lagi, tetap pornografi lagi? Nah, akarnya itu apa? Nah, itu yang harus dibereskan. Makanya Bapak Ibu harus dimentor. Ada pembimbing rohani, Bapak Ibu harus ada yang berani negur, berani mengarahkan, dan Bapak Ibu harus punya mentalitas mau dididik. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Itu, saya diingatkan sekali soal masalah akar masalah. Nah, kembali, kenapa sih seseorang akhirnya saudara, mereka akhirnya terjebak ya saudara dalam kehidupan mereka, ya, mereka akhirnya menjadi hamba uang. Kapan sih kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudara? Jawaban yang pertama adalah di sini, saudara ya. Ketika tidak mencukupkan diri. Ya, jadi akar masalahnya pertama apa, saudara? Tidak mencukupkan diri. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda dan saya tidak mencukupkan diri, Bapak Ibu mau gaji 3 juta, katanya nggak cukup. Oke, dinaikin 5 juta, nggak cukup. Dinaikin 2 kali lipat 10 juta, tetap apa? Tidak cukup. Dinaikin saudara 20 juta, tetap apa? Tidak cukup. Sampai ada orang saudara gaji 100 juta pun tetap akhirnya apa? Tidak cukup. Ya, ini saudara. Biaya hidup itu murah. Katakan biaya hidup itu murah. Ya, tapi gaya hidup itu mahal. Makanya orang ya, kenapa akhirnya tidak mencukupkan diri? Karena akarnya terjebak dengan gaya hidup. Ya, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetangga ganti mobil, dia ikut ganti mobil. Kakaknya beli rumah baru, apartemen baru, dia nggak mau kalah, dia ikut lagi nyicil, padahal dia belum mampu. Ya, akhirnya dia ingin apa? Selalu ingin lebih, kurang. Dia selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah, dan akhirnya tidak pernah ada rasa ucapan syukur. Nah, orang seperti ini yang tidak mencukupkan diri, pasti dia terikat, saudara, dengan masalah keuangan. Seumur hidup, bahkan nanti sampai mati, sekalipun Anda mau doa puasa seminggu, mungkin sekali ya, 2 kali, 40 hari, tetap teman saya, saudara, rajin doa puasa, dia kuat puasa 40 hari, matinya ninggalin utang. Jadi nggak jaminan ya, saudara ya, kegiatan-kegiatan rohani yang Bapak Ibu lakukan bisa membuat Bapak Ibu ya itu menang dengan keuangan. Kenapa? Karena akarnya, walaupun Bapak Ibu rajin berdoa, rajin berbahasa roh, rajin pelayanan, Bapak Ibu tidak punya self control untuk belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu tidak pernah punya budgeting. Makanya dari kata cukupkan diri, Bapak Ibu muncullah hal-hal teknis, ya, catat Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan. Apa yang pertama? Buat budget. Sekarang siapa di sini Bapak Ibu yang sudah buat budgeting? Apa sih Bu Sandy budgeting? Laporan penerimaan pengeluaran. Bapak Ibu tahu persis ya, berapa pengeluaran Bapak Ibu sebulan, berapa pemasukan Bapak Ibu sebulan, apa prioritas Bapak Ibu yang harus dibayar ketika Bapak Ibu terima uang. Ya. Kalau mau ditanya satu-satu, presentasi orang yang punya budgeting itu 10% doang Bapak Ibu. Bahkan yang udah diajar, yang udah jelas saudara gagal dalam masalah keuangan, begitu dimuridkan, dalam waktu seminggu saya kasih PR, minggu depannya ketemu, belum dibuat. Dia menganggap, aduh apa yang mau diatur Bu, kalau saya tulis pun nggak ada jalan keluar. Loh, step pertama aja, Anda tidak mau lakukan buat budgeting. Saya dulu Bapak Ibu ya, ketika saya punya masalah hutang 15 juta sebulan, itu tahun 2011 tuh tinggi loh Bapak Ibu ya. Sekarang pun kalau Bapak Ibu punya gaji 15 juta kan oke kan? Lah itu saya bukan gaji, hutang. Gaji saya dari gereja hanya 3 juta, saudara. Ya, jadi waktu di mentor, saya disuruh mentor saya buat budgeting. Apa nggak ruwet benang kusut, saudara? Apa yang mau di budgeting? Ya Pak, udah jelas aja Pak. Saya utangnya 15 juta, pendapatan 3 juta.
buat budgeting apa? Bapak jangan bikin saya tambah stres. Saya marah sama dia. Saya nggak taat, saudara. Akhirnya benar. Ya, jantung saya makin berdebar-debar, saya makin nggak ada solusi. Akhirnya Roh Kudus kasih hikmat sama saya. Sandy, aku kasih kamu solusi itu step by step. Kalau yang satu ini kamu nggak taat, gimana untuk yang step selanjutnya? Oh, akhirnya saya taat, saudara. Saya mulai atur. Ya, pengeluaran saya sebulan dengan biaya hidup, kebutuhan. Ya, saya tinggal sama orang tua, saya tetap harus kasih kontribusi 1 juta, saya harus tetap gaji pembantu, saya banyak pergi kan bersama suami kan tetap harus beraktivitas, saya butuh 1 orang yang mengawasi, membantu saya menolong 3 anak, ya, saya ada kebutuhan bayar SPP anak, ya, lalu saya ada kebutuhan juga untuk saudara, ya kan, bayar listrik, pokoknya saya poinkan, belanja, ya. Nah, itu kalau saya mau secara detail, itu sebenarnya waktu itu dengan posisi 3 anak, itu 10 juta sendiri loh, saudara, saat itu. Ya dengan perpuluhan, dengan semua hal yang harus saya lakukan, ya itu saya masih 10 juta, ya apalagi 25 juta Tuhan, 15 juta aja udah nggak mungkin. Saya tidak pelayanan sana sini saat itu, saudara, karena saya udah banyak waktu konsentrasi bangun bisnis, pelayanan itu saya sudah tinggalkan kecuali yang memang yang di pelayanan gereja lokal kami. Ya, tapi kami taat, saudara. Kami tulis, katakan Bapak Ibu taat. Ya, punya budgeting. Ya, namanya anggaran rumah Kristus itu, saudara. Kalau saya diajar mentor saya. Penerimaan berapa, pengeluaran berapa, pengaturannya seperti apa. Oh iya, minus. Memang minusnya kan banyak otomatis dengan gaji 3 juta. Ya, kebutuhan hidup 10, lalu hutang 15, jadi kan 25. Ya, itu kan nggak mungkin. Tapi ketika kami taat, Roh Kudus mulai menuntun kami. Ya, Sandy, jangan pernah bilang lagi di mulut kamu dapat musibah. Wah, ternyata ada step selanjutnya lagi yang Tuhan latih saya dan suami. Oh, nggak boleh ngomong musibah. Saya selalu ngomong saya dapat musibah, saya dapat musibah, saya dapat musibah. Perkataanmu itu yang menjerat, yang benar-benar akhirnya membelenggu kamu untuk kamu tidak bisa mengalami berkat keuangan. Oh, saya taat Tuhan, kami bertobat. Aku cabut perkataan saya dapat musibah. Ya, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Saya ganti, saya dapat berkat. Dulu saya memandang saya punya masalah hutang, saya itu dapat musibah. Ya, saya itu orangnya buntung, malang, kasihan, ya pokoknya meratapi nasib ya. Tapi setelah Tuhan bilang stop, mulai cabut kata-kata kamu dapat musibah, kamu dapat berkat, Sandy. Justru lewat masalah-masalah hutang ini, ingat, kamu satu waktu akan menolong banyak orang keluar dari masalah hutang. Saya aminkan, saudara. Oh, amin Tuhan. Berarti saya punya pengalaman sehingga saya bisa menolong orang lain, sehingga kamu tidak menjudge, ya, menghakimi orang-orang yang punya hutang. Ih, katanya lu pelayan, kok lu punya hutang. Sekarang makanya saya tidak berani menjudge orang, karena saya sendiri pun sebagai pendeta, sebagai pembawa firman, saya pernah punya masalah itu, saudara paham ya? Sehingga waktu saya punya kasus hutang, justru saya dapat panggilan yang baru dari Tuhan, saudara. Bahwa satu hari lewat hidupmu, kamu akan melayani banyak orang yang punya kasus hutang. Oke, jadi saudara lihat dari taat buat budget, ya, Tuhan suruh saya suami istri stop ngomong dapat musibah, tapi saya dapat berkat. Ya, kenapa dapat berkat? Karena lewat masalah hutang kami, one day saya dan suami akan punya pelayanan untuk menangani orang-orang yang punya hutang. Saya bisa menolong mereka. Waduh, saya semangat, saudara. Ya, yang tadinya menjalani hari-hari lesu, akhirnya saya bersyukur. Dan saudara tahu, kasus saya 2011. Akhirnya di tahun 2020, bulan Mei tahun lalu, benar-benar sampai hari ini, kami suami istri menolong banyak orang-orang yang punya kasus hutang. Ya, jadi saudara lihat itu, pimpinan Tuhan ya. Nah, ketika kami atur budgeting, kami melatih lidah kami, saya tidak menyalahkan suami tidak menyalahkan saya. Saya setiap hari berkata, Tuhan, aku beruntung menikah dengan suamiku, ya. Suami saya juga beruntung menikah dengan saya. Kami bersyukur. Kami mulai mengucap syukur, kami mulai melakukan apa yang kami bisa lakukan. Dan akhirnya Tuhan suruh, saudara, Februari 2012. Saya ingat timingnya. Ya, Sandy, Doni, kamu bayar perpuluhan di depan. Wah, meningkat lagi ujiannya, saudara. Ya, ini nggak mudah, saudara. Ya. Jadi saudara tahu bayar perpuluhan di depan itu bagaimana? Kalau perpuluhan itu kan biasanya gaji 3 juta, perpuluhannya berapa? 10%. 300.000, betul nggak? Setelah terima 3 juta, baru harusnya saya bayar 300.000. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan rubah mindset kami. Kebutuhan kamu berapa? Ditanya dong. Kan ini kebutuhan kami, Tuhan, 25 juta. Ya kan?
Berarti kamu harusnya bayar perpuluhan berapa? 2,5 juta. Tapi kenyataannya kan Tuhan saya terima cuma 3 juta. Bapak Ibu, ini nangkep ya. Ini yang Tuhan ajarkan ke kami. Saya bukannya suruh Bapak Ibu ikutan kami loh ya. Bukan itu poinnya ya. Tapi dalam setiap masalah Tuhan itu mau berurusan dengan personel. Artinya Tuhan mau berurusan dengan saudara pribadi. Makanya apa yang menjadi perintah Tuhan kepada saudara secara pribadi lakukan. Nah, yang Tuhan suruh ke saya belum tentu Tuhan suruh ke Bapak Ibu. Tapi saya berbagi apa yang Tuhan suruh ke kami dan kami taat lakukan. Paham ya Bapak Ibu ya, jangan misunderstanding ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kami gaji 3 juta karena kebutuhan kami 25, lalu Tuhan bilang bayar perpuluhan di depan. Bagaimana mungkin Tuhan? 3 juta aja, kalau kami belanja bulanan, gaji pembantu, nggak kebayar tuh SPP secara full. Ya, kamu percaya aku sanggup memenuhi kebutuhanmu? Percaya Tuhan. Bayar perpuluhan di depan. Wah, itu sakit sekali rasanya, saudara. Kayak Tuhan ingin mempersembahkan dan minta Abraham mempersembahkan Ishak ya. Ya, tapi tidak sesakit Abraham lah ya. Abraham kan yang minta dipersembahkan anaknya. Saya baru 2,5 juta di depan, saudara ya. Akhirnya benar. Ya, Februari itu juga tahun 2012. Ya, saya dan suami taat. Terima 3 juta, kasih 2,5. Wah, langsung ya. Semua tim bendahara gereja bilang, waduh Pak Doni, Bu Sandy banyak berkat, amin, amin. Dalam hati lo kagak tahu, karena saya tidak pernah cerita masalah hutang saya ini sama jemaat. Sama mertua aja saya nggak cerita, boro-boro. Mereka memandang kami orang yang diberkati. Ya, disitulah Tuhan rubah mindset kami. Ya, memang Sandy kamu tuh orang yang diberkati. Oh gitu ya. Selama ini ternyata saudara saya tuh punya gambar diri rusak. Saya memandang diri saya tuh gagal, jelek, buruk soal keuangan. Aduh, kalau soal keuangan mah saya nggak bisa deh. Saya mah udah gagal deh, saya udah jelek deh, saya berkasus deh. Ternyata saya sendiri memandang diri saya buruk, saudara. Hari itu ketika saya berani kasih perpuluhan di depan 2,5 juta, Tuhan memulihkan gambar diri kami. Kamu tuh orang yang diberkati. Kenapa? Karena orang memandang kami, saudara. Beberapa orang ngomong, wah, Doni Sandy diberkati. Waktu saya dengar Doni Sandy diberkati, saya aminkan. Katakan amin, kamu orang yang diberkati. Saya langsung, saudara, ketika berkaca, saya bilang, saya orang yang diberkati, saya orang diberkati. Walaupun ketika saya setelah habis kasih uang 2,5 juta di depan itu perpuluhan saya tinggal 500 ribu. Itu beli beras sekarung dan kebutuhan hidup 1 minggu itu udah habis, saudara. Dan tidak cukup. Tapi saudara tahu, sejak Februari 2012, ya sampai hari ini, kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan itu seperti keran yang bocor, saudara ya. Udah kebuka, udah dol itu keran. Ya itu udah nggak bisa dibenerin, saudara. Teknisinya udah habis cara, itu keran itu mengalir, saudara. Ya, itu luar biasa, saudara. Ya, saudara tahu di bulan itu juga Tuhan memberkati kami senilai itu, saudara. Kami pikir ini bohongan, kebetulan kali. Tapi bukan berarti ada orang yang memberi kepada kami ya, saudara ya. Tidak, saudara. Waktu itu memang awal saya mendapatkan satu terobosan di mana suami saya tuh diundang melakukan training, ya, pengajaran itu ke 3 negara. Lagi kondisi hutang malah diundang ke 3 negara, saudara. Ke Singapura, ya, Melbourne, Malaysia. Ya, itu 1 bulan full, saudara. Kalau secara pola pikir kami, mana mungkin, kami di Indonesia aja belum ada yang ngundang. Kok bisa diundang ke sana? Saudara tahu ya, begitu Anda taat, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya. Dan akhirnya, saudara, lewat momen itu, nggak lama, saudara, teman saya nawarin saya bisnis kembali. Ya, saya bilang, stop bro, saya nggak bisnis-bisnis lagi. Saya tahu sekarang panggilan saya full pengembalaan. Ya, tapi saya teringat karena dia butuh marketing. Ya, saya ingat teman saya jago marketing. Saya temukan. Itu momennya juga nggak sengaja ketemu di Mall Anggrek lagi rapat ya untuk tahunan saudara gereja kami. Ya, cuma bro, saya telepon teman saya yang herannya biasa di luar kota, ada di Jakarta, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketemulah mereka, saya pulang, bye-bye bro. Saya nggak ikut pembicaraan mereka, saya tidak tahu bisnisnya secara detail. Mereka jalanlah bisnisnya, saudara. Dan ternyata imbasnya, akhirnya ketika bisnis itu jalan, saya dapat presentasi keuntungan dari bisnis mereka 10%, saudara. Dan saudara tahu 2 tahun, dan ngomong-ngomong bisnisnya ini bukan rupiah, dolar, Bapak Ibu. Jadi saya pernah menikmati berkat Tuhan 2 tahun, tiap bulan, ya terima duit dolar tanpa saya berusaha, saudara. Ini sungguhan, saudara.